Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tak henti-hentinya kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik serta hidayahnya pula kita masih diberikan oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, kaum muslimah yang senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah juga kita sama-sama tak henti-hentinya kita mengucapkan sholawat atas baginda kita, suri toladan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kita para pengikutnya yang insyaallah senantiasa kita tunggu syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah yang senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pada bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan lagi yaitu ibadah kita pada bulan ini, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dalam istimewa dalam 12 bulan yang terdapat dalam kalender agama Islam. Oleh karena itu, keistimewaan itu di bulan Ramadan dijuluki sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu yang berarti raja atau pemimpin dalam suatu seluruh bulan. Julukan itu disebabkan oleh karena di bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Antara lain, yang pertama, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalam turunkannya oleh dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, antara pembedaan antara yang benar dan yang haram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kitab suci Al-Quran sendiri diterima oleh sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memikirkan, di mana pada saat itu juga kaum Mekah sedang dilanda yang namanya, yaitu dalam keadaan sedang menyembah berhala. Baik berhala itu berupa terbuat dari emas, tembaga, serta perak, bahkan kayu pun sekalipun. Dan juga pada saat itu rakyat-rakyat miskin pun juga ikut berhala, saling menyembah berhala dalam keadaan dalam membuat berhala itu sendiri, yaitu dari bahan-bahan makanan yang mereka miliki. Lalu berhala tersebut mereka makan karena kelaparan. Ma'asyiral hadirin,
senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diada di dalam suatu gua, yaitu yang kita sebut adalah gua Hira, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar bagaimana supaya didapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu datanglah seorang malaikat Jibril dari perintah Allah Subhanahu wa taala turun di dalam gua Hira, lalu sambil berkata, "Wahai Muhammad, Iqra," yang artinya bacalah. Lalu Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Aku tidak paham, aku tidak mengerti, dan aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril pun berkata yang kedua kali sambil memeluk Rasulullah SAW dan berkata, "Iqra," bacalah. Lalu Rasulullah SAW pun sambil berkata kembali, "Aku tidak bisa membacanya." Lalu malaikat Jibril berkata yang ketiga kalinya sambil memeluk Rasulullah SAW dengan pelukan erat, lalu berkata, "Iqra," bacalah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengikuti setiap kata-kata yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Pada saat itu firman Allah yang pertama kali turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Pada saat itu Al-Quran diturunkan cuma satu surat dan 5 ayat, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu pada sebab itulah kenapa Rasulullah SAW tidak membaca, nggak bisa membaca, karena pada saat itu Rasulullah itu tidak tahu apa ini. Lalu Rasulullah pun sangat seperti kebingungan, apa ini malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun sambil berkata, "Iqra," baca. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa? Padahal Nabi Muhammad adalah seorang saudagar kaya, tidak mungkin dia tidak bisa membaca ataupun menulis. Karena pada saat itu Rasulullah SAW apabila bisa membaca dan menulis, maka kitab Al-Quran itu bisa saja difitnah oleh kaum kafir bahwasannya Al-Quran itu dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk supaya Nabi Muhammad tidak bisa membaca ataupun menulis. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari peristiwa tersebut bahwasanya terbukti baik kaum kafir, baik kaum muslimin senantiasa hanya bisa membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dengan mengetahui mengenai sejarah awal mula diturunkannya Al-Quran, maka kita harus lebih bersyukur karena bisa menikmati keimanan dan keislaman hingga saat ini. Sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur, kita harus merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperilakuan baik serta membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan mengharapkan syafaat kelak sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "An Abi Amr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iqra wal Qur'ana fa inna ma yati yaumal qiyamah syafi'a la ashabi rasul muslimin." Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Masya Allah, begitu besar keutamaan dalam membaca Al-Quran. Terlebih saat ini di bulan Ramadan, kita di mana segala bentuk amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran di samping mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Para pembaca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui Allah atau keluarga Allah di dunia. Selain itu, Allah akan menempatkan para penghafal Al-Quran dalam posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan itu pula, di mana momen itu yaitu datangnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 malam, malam kebaikan, di mana yang arti sendiri Lailatul Qadar itu yang artinya Lailatul artinya malam, sedangkan Qadar yaitu mulia, yang di mana artinya itu malam kemuliaan, di mana pada saat itu para malaikat-malaikat Allah senantiasa turun ke bumi, sehingga bumi begitu tidak bisa menampung para malaikat-malaikat tersebut. Dan para malaikat-malaikat tersebut pun membawa sebuah rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga membawa doa-doa untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa para kita kaum muslimin, kaum muslimat, di mana doa tersebut yang insya Allah akan kabulkan pada malam itu. Ma'asyiral hadirin wa rahimakumullah. Pada dasarnya malam Lailatul Qadar itu sendiri terdapat pada surat Quran surat Al-Qadar, yaitu yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mensembunyikan malam-malam Lailatul Qadar, di mana biasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah rasakan malam Lailatul Qadar dari awal puasa, dan di mana yang paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan yaitu di mana dalam 10 malam terakhir dalam puasa. Masya Allah, di mana dalam 10 ini yaitu yang dimaksudkan yaitu suatu malam-malam ganjil, di mana suatu saat ketika istri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syarifatul Khadijah berkata, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam ganjil sebelum 10 terakhir dalam berpuasa, ia senantiasa bersemangat dan bertekad untuk menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu beliau sangatlah bersemangat untuk menjalankan ibadah-ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita mencari malam-malam Lailatul Qadar itu untuk senantiasa datang ke masjid-masjid terdekat guna mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan puasa. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatkan. Demikian, maka dari itu kita sebagai umat muslim haruslah bersyukur karena pada bulan Ramadan inilah terdapat banyak-banyak pahala yang dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Ramadan telah kelar, maka sudah waktunya kita merasakan kesedihan, karena di mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-rahmat dan pahala yang begitu lipat
asasi. Hadirin kaum muslimin kaum muslimat senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama singkat yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan semakin kita dalam pacu dalam ibadah, baik dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, maka dari itu kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tahdirnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.